Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babu fadlil wudu'i. Ketemu halamannya? Halaman berapa itu? 97. Sudah semua? Kalau yang belum ketemu ngacung sebelum saya mulai. Ketemu? Semuanya udah? Baik. Babu fadlil wudu'i. Adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis yang menyatakan pembahasannya keutamaan berwudu. Qala al-faqihu Abul Laythi As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-faqih Abul Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Ja'far, telah bercerita kepada kami oleh Imam Abu Ja'far. Ia berkata, haddatsana Abu Ya'quba Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari'u, telah bercerita kepada kami oleh Imam Abu Ya'qub, nama aslinya Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari. Ia berkata, haddatsana Abul Abbas Al-Fadl bin Al-Hakam An-Naisaburi, telah bercerita kepada kami oleh Imam Abul Abbas, nama aslinya Fadl bin Hakam An-Naisaburi. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Abdillah, telah bercerita kepada kami oleh Yazid bin Abdillah. Ia berkata, haddatsana Ikrimah bin Ammar, telah bercerita kepada kami Ikrimah bin Ammar. Ia berkata, haddatsana Shaddad bin Abdillah Ad-Dimashqi, telah bercerita kepada kami oleh Imam Shaddad bin Abdullah Ad-Dimashqi. Haddatsana Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata telah bercerita kepada kami oleh sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Qala, berkata Abu Umamah, qultu li Amr bin Abasata, aku berkata kepada Amr bin Abasah, li ayyi syai'in tud'a rabi'al Islam, karena sesuatu apa dijuluki oleh engkau wahai Amr bin Abasah Rabi'al Islam, dengan gelaran orang yang keempat masuk Islam. Qala, berkata Amr, inni kuntu aron nasa ala dhalalati, sesungguhnya aku, kuntu yaitu adalah aku dulunya, aro melihat oleh aku, an-nasa akan manusia, ala dhalalati atas kesesatan, wala arol ausana syai'an, dan tidak melihat oleh aku akan patung, syai'an akan sesuatu, yakni bukan Tuhan. Summa sami'tu rajulan yukhbiru akhbaran bi Makkah, kemudian aku mendengar akan seorang laki-laki, yakni Nabi Muhammad, yukhbiru, yang menceritakan ia, akhbaran, akan beberapa cerita, bi Makkah, di kota Makkah. Faraqibtu hilati,
maka mengendarai oleh aku akan kendaraanku hatta qadimtu Makkah, sehingga aku datang ke kota Mekah. Faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfin, maka tiba-tiba adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfin, yaitu orang yang ngumpet-ngumpet. Wa idan qaumuhu alaihi jura'u, dan tiba-tiba adapun kaumnya Rasulullah atasnya Rasulullah, yaitu orang-orang yang menindas. Fatalattaftu lahu, maka aku bersembunyi bagi Nabi, ngumpet-ngumpet. Fadakhaltu alaihi, maka aku masuk atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, man anta, siapa engkau wahai Nabi Muhammad? Qala, berkata Rasulullah, ana nabiyun, adapun aku yaitu seorang nabi. Fakultu, maka aku berkata, kata Amr, waman nabiyyu, apa itu nabi? Qala, berkata kanjeng Nabi, Rasulullah, nabi itu pesuruh Allah, utusannya Allah. Qultu, Allahu arsalaka, aku berkata, apakah Allah itu telah mengutus akan kau? Qala, maka berkata oleh Nabi, na'am, iya. Fakultu, maka aku berkata, bi ayyi syai'in arsalaka, dengan sesuatu apa ajaran mengutus oleh Allah akan engkau? Faqala, Nabi berkata, menjawab, bi an nuwahhidallaha, dengan bahwa kami mengesahkan akan Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak mensekutukan kami dengan Allah akan sesuatu apapun. Wa kasril awsani, dan mematahkan berhala-berhala, wasilatir rahim, dan menyambungkan tali silaturahim. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Nabi, wa man ma'aka ala hadzal amri, siapa orang-orang yang bersamamu atas perkara ini? Qala, Nabi menjawab, hurrun wa abdun, orang merdeka dan juga budak. Wa idan ma'ahu Abu Bakrin wa Bilal, dan tiba-tiba ada bersama Nabi yaitu Abu Bakar dan Bilal. Qultu, aku berkata, fa inni attabi'uka, maka sungguhnya aku yaitu akan mengikuti oleh aku padamu. Qala, kata Nabi, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza, sesungguhnya engkau yaitu tidak sekali-kali mampu engkau akan yang demikian mengikutiku pada hari ini yang ini. Walakin irji' ila ahlik, akan tetapi pulanglah kamu kepada keluargamu. Fa idza sami'ta bi anni qad dhahartu falhiq bi, maka apabila kamu mendengar dengan bahwa aku itu sungguh telah menang oleh aku, maka susulkanlah olehmu denganku, temui aku.
Qala, berkata Amr bin Abasa, faraja'tu ila ahli, maka pulang aku kepada keluargaku, wa qad aslamtu, dan sungguh masuk Islam oleh aku. Qala Amr bin Abasata, berkata oleh Amr bin Abasa, wa qad ra'aituni fi dzalikal yaum wa ana rabi'ul Islam. Sungguh aku meyakini aku akan diriku pada hari itu, dan aku itu orang yang keempat masuk Islam. Yakni lam yakun fi dzalikal waqti minal muslimina illa arba'atun. Tidak ada pada waktu itu daripada orang-orang Islam kecuali hanya 4 orang saja. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran ilal Madinah, maka keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari hijrah menuju kota Madinah. Faraqibtu rahilati, maka mengendarai aku akan kendaraanku, hatta qadimtu alal Madinah, sehingga aku datang ke kota Madinah. Fadakhaltu alaihi, maka aku masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni mimma 'allamakallahu ta'ala. Ajarkan olehmu akan daku dari apa-apa yang telah mengajarkan kepadamu oleh Allah Ta'ala. Qala, berkata oleh Nabi, yakni bersabda, idza shallaitas subha, apabila engkau solat akan solat subuh, faksir anis solati, maka ringkaslah olehmu, batasi olehmu daripada solat, hatta tatlu asyamsu, sehingga telah terbit oleh matahari. Wa idza tala'at, apabila telah terbit matahari, fala tusalli, maka jangan kamu solat, hatta tarfa'a, sehingga naik oleh matahari. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, maka sungguhnya matahari itu terbit di antara 2 tanduknya setan. Wahina idzin yasjudu lahal kufar, dan seketika ini terbit matahari, sujud bagi matahari oleh orang-orang kafir. Fa idza irtafa'at qadra rumhin, apabila naik oleh matahari akan seukuran setombak, au rumhaini, atau 2 tombak, fasalli, maka solatlah kamu solat duha. Fa inna solata masyhudatun mahduratun, maka sungguhnya solat yaitu disaksikan oleh para malaikat, dihadiri, sehingga hatta yastaqillar rumhul lil mudilli, sehingga menyendiri oleh panah bagi bayangan. Summa qsir anis solati, kemudian batasi oleh kamu daripada solat. Fa innaha hina idzin, maka sungguhnya seketika ini matahari di tengah-tengah langit menyendiri bayangan daripada tombak, tusjaru jahannamu, dinyalakan api neraka jahannam. Fa idza fa'al fai'u, apabila telah condong oleh bayangan, fa inna sholata masyhudatun, maka sungguhnya solat yaitu disaksikan, mahduratun, lagi dihadiri malaikat, hatta tusalliyal asra, sehingga solat oleh kamu akan asar. Fa idza shallaital asra, apabila telah solat oleh kamu akan asar, faqsir anis sholati, maka batasi olehmu dari solat, hatta taghruba syamsu, sehingga terbenam oleh matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, maka sungguhnya matahari itu terbenam
di antara dua tanduk setan. Wahina idin yasjudulahal kufar, dan seketika ini sujud bagi matahari oleh orang-orang kafir. Qala, berkata oleh Amr, qultu ya Nabi Allah akhbirni anil wudu'i, ceritakan olehmu kepadaku tentang fadilah wudu. Segini aja, masih panjang, takut sampai besok doang, belum kelar hadisnya. Nanti kita lanjutin bacaannya, neranginnya kepanjangan. Saya minta izin ngaji, saya mau batasi sampai jam 9. Paparannya kelar nggak kelar sampai jam 9. Ini ngaji ini perlu waktu 3 jam, jadi sampai jam 11. Kalau dituntasin, jadi saya nggak tuntasin. Hadisnya belum masuk tentang fadilah wudhu, belum. Segini dulu, begitu kita bedah. Kecuali nggak mau diterangin, baca doang, baca lafadz mana. Ini diterangin apa kagak? Hah? Baik, jadi saya batasi segitu tuh ya. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, mulai malam hari ini kita enggak ngomongin sabar. Udah enggak ngomongin sabar ngadepi ujian, sabar ngadepi musibah. Udah habis hadisnya. Mulai malam hari ini mau ngomongin wudu. Ingetin nih, tema wudu akan berbulan-bulan, beberapa pertemuan kita ngomongin wudu. Moga enggak sampai Sa'ban tahun depan. Ini begitu. Lihat aja hadisnya begitu. Ini satu hadis belum rapi. Berarti kita 1 bulan 1 hadis. Kan begitu. Ini hadis ribuan, jadi jangan mikirin tamat. Kitab ini bisa 2, kayaknya sih yang kedua dari 2 opsi. 1, bisa tamat kitab ini, kitanya belum tamat. Kitab tamat, kitanya belum tamat. Yang kedua, kayaknya yang kedua nih, kita udah tamat, kitab belum tamat. Tapi kita minta sama Allah, jangan wafatkan kita sebelum kitab ini khatam. Amin ya rabbal alamin. Biar kita hari-hari bersama Nabi Muhammad, mengkaji kalamnya Nabi Muhammad di Nurul Anwar. Apa itu Nurul Anwar? Nama lain Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Nuril Anwar, cahaya dari segala cahaya. Itulah Rasulullah. Dan kita ngaji di Masjid Nurul Anwar, ngaji tentang hadisnya Nurul Anwar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Begitu saudara. Kita mulai malam hari ini akan kita bahas tentang wudu. Wudu saudara, ini kita nggak sebelum ngomongin hadis nih. Wudu itu kita harus bedah. Yang pertama, definisi wudu. Mahwal wudu. Apa itu wudu? Secara etimologi dan secara terminologi agama. Itu wudu. 2. Sejak kapan mula-mula wudu itu diwajibin oleh agama, suruh kita wudu. 3. Apa hukum wudu? Apa hukumnya wudu? 4. Apa fadilah keutamaan berwudu? 4 ini yang kita akan bedah. Yang keempat yang banyak. Yang pertama, wudu itu apa gitu? Secara bahasa,
Wudu itu diambil dari kata-kata wado'ah, bimaknal husni wal bahjah. Wudu itu artinya kecantikan dan keceriaan. Kecantikan dan keceriaan. Kalau saudara pengen cantik, pengen enggak cepat keriput, wudu rumusnya. Saudara mengenal artis namanya Titik Puspa? Tahu Titik Puspa? Tahu, baik. Kata Titik Puspa, kenapa saya punya wajahnya kencang? Saya mah kalau batal wudu, begitu. Emang juga wudu secara bahasa bimaknal husni, maknanya cantik, cakep, enggak keriput, sering wudu. Wal bahjah, ceria, orang yang enggak kena air wudu biar kata putih enggak menarik. Lihat Cina tuh kan putih, enggak menarik, enggak kena air wudu. Begitu. Air wudu itu menarik. Begitu, bakal bikin rezeki luas. Karena wudu secara bahasa indah, cakep, ceria secara bahasa. Namun yang namanya wudu adalah dalam terminologi agama menggunakan air tertentu pada anggota tubuh yang ditentukan, disertai niat dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itulah wudu. Jadi menggunakan air, airnya nggak sembarang air. Kopi buat wudu nggak boleh, ada aturannya. Enggak semua anggota wudu disiram, anggota tubuh disiram, ada anggotanya. Kudu ada niat dan ada aturannya. Ada yang disiram, ada yang diusap dan macam-macam. Dah banyak dah. Tuh begitu. Tuh definisi wudu. Definisinya wudu tuh begitu. Lalu sejak kapan wudu itu diajarkan pada syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, wudu ini disyariatkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Tepatnya pada malam Isra Mi'raj berbarengan disyariatkan solat 5 waktu. Itulah wudu. Mulai diajarkannya di Mekah, bukan di Madinah. Setahun sebelum hijrah ajarin wudu oleh Nabi. Itu begitu wudu. 2. Ketiga, apa hukum wudu? Saudara, hukum wudu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Hukum wudu ada 4. Yang pertama, wudu itu wajib. Kapan? Begitu pertanyaannya. Wudu wajib bagi orang yang berhadas ketika
mau sholat dan semisalnya. Kalau kita nggak punya wudhu mau sholat, maka wudhu itu hukumnya wajib. Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Kata Allah, wahai orang beriman, bila kamu mau sholat, dalam tafsir Jalalain aja yang kecil, ay wa antum muhdisuna, sedangkan anda tak punya wudhu, kalau mau sholat wajib wudhu. Caranya begini, begitu Quran bilang. Biar saya nggak panjang nerangin tafsirnya, nanti nggak ngaji-ngaji ini. Begitu. Wudhu itu wajib. Kalau kita enggak punya wudhu mau ngerjain sol dan semacamnya. Apa semacamnya? Ya kayak tawaf dan seterusnya, ada panjang. Itu urusan fikih. Karena kita bukan guru fikih. Kita ini Lu Anwar guru suruh nerangin hadis. Cuman saya nerangin judul bab lagi. Saya nerangin babu fadil wudhu. Wudhu itu apa? Definisinya lagi gitu doang tuh. Kapan disyariatkannya, hukumnya apa, fadilahnya, ntar fadlinya, lagi nerangin al-wudu'inya, bukan fadilatinya, babnya enggak. Begitu. Wudhu itu satu hukumnya wajib. Dua, wudhu itu hukumnya sunat. Wudhu sunat. Kapan? Bila? Di mana wudhu itu sunat? Model bagaimana? Bila mana kita punya wudhu udah dipakai sholat, lalu pengen sholat lagi, sunat tajdidul wudhu. Sunat tajdidul wudhu. Bila mana kita punya wudhu udah dipakai sholat, lalu pengen sholat lagi, sunat wudhu lagi, namanya tajdidul wudhu. Contoh, kita udah sholat maghrib, belum batal, dengar adzan isya, jangan langsung sholat isya, sunat wudhu dulu, namanya tajdidul wudhu. Cara niatnya tanya sama kiai yang ngajar fikih, karena kita ngajarnya hadis, itu bukan bagian kita. Ya gitu kan, kita ngajarnya suruh tampil ghafilin, ya bukan bagian kita. Niatnya bagaimana, dia urusannya, bukan bagian kita. Kita orang ngajarnya hadis, niatnya itu begitu, namanya tajdidul wudhu. Ada cara niatnya begitu. Ketiga, wudhu tuh hukumnya makruh, dibenci Rasulullah. Wudhu dibenci Nabi. Padahal wudhu tuh makruh. Bila, kapan, model apa yang wudhu makruh? Bila kita udah punya wudhu, belum dipakai sholat, wudhu lagi. Udah wudhu, belum dipakai sholat, wudhu lagi. Contoh, dari rumah kita udah wudhu, mau sholat isya, belum batal, datang ke Nurul Anwar, wudhu lagi, makruh. Boros sama air, baru juga sampai kaki, muka lagi, mana jarang isi kotak amal lagi. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini saudara makruh, punya wudhu belum dipakai sholat, wudhu lagi, makruh.
masih di tempat wudu, belum keluar wudu lagi, mau keluar wudu lagi, kan tajdid. Enggak begitu, tajdid itu yang bagaimana, yang sunat begitu. Makruh boros sama air karena belum dipakai. Kalau udah dipakai baru wudu lagi, sunat. Kalau belum dipakai enggak sunat tajdid, malah makruh karena israf, pemborosan pada air. 4, wudu itu haram. Tuh coba, wudu bukannya dapat ganjaran, dapat dosa, bukannya dapat pala, dapat palu. Padahal wudu haram. Model mana yang wudu tuh haram? Lagi emen, belum bersih wudu. Lagi men, belum bersih wudu. Tala'ub fiddin, main-mainin agama. Lagi men, haram wudu. Kalau udah bersih sebelum mandi lain cerita. Lagi men wudu haram. Sebagaimana lagi men sholat haram. Begitu. Tuh hukum wudu. Jadi hukum wudu jumlahnya ada 10. Jangan meleng. Ada berapa? 4. Unsurnya banyak nih dari 4 nih. Kita ambil sampel-sampel doang karena kita bukan ngajar fikih. Jadi saya tidak mau panjangin ke situ. Cuman ada judul babu fadlil wudu, saya kudu bahas. Biar kita menunaikan hak kitab. Begitu. Kenapa enggak dipanjangin? Karena bukan kajiannya. Kajian kita hadis, bukan fikih. Itu biarin guru-guru fikih yang bagian manjang-manjangin, maparin luas kesananya. 4, apa fadilah wudu? Inilah babu fadlil wudu. Ini kitab menerangkan satu bab khusus yang isinya hadis-hadis yang memaparkan fadilah berwudu dalam kacamata syariat Islam. Hadis pertama, Abu Lais As-Samarqandi. Ini kitab nih, moga kita ada rezeki luas ya. Moga pada subur semua yang ngaji nih. Kita ziarah ke Uzbekistan. Kemana? Ke pengarang kitab kita, makamnya di Uzbek. Kalau kita ziarah ke Uzbek, kita ziarah ke Imam Tambihul Ghafilin, pengarangnya Uzbek. Kita ziarah ke Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Kita ziarah ke Imam Tirmidzi, pengarang Sunan Tirmidzi. Kita ziarah ke ini juga, ke Sayyidina sahabat Nabi Qutsam, adiknya Imam Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, makamnya di Uzbek. Imam Al-Maturidi dan banyak begitu di Uzbek. Banyak wali-wali begitu di Uzbek. Pantas main bola kalah sama Uzbek, nggak ada hubungannya, emang dia hebat. Hebat tuh. Begitu saudara. Uzbekistan banyak begitu. Kata Imam Abu Lais, saya punya guru namanya Abu Ja'far. Guru saya nih
cerita ngaji sama gurunya namanya Abu Yakub. Abu Yakub punya guru namanya Abul Abbas. Abul Abbas punya guru namanya Ikrimah. Ikrimah punya guru namanya Shaddad. Tabi'in, murid sahabat. Shaddad punya guru Abu Umamah Al-Bahili, sahabatnya Rasulullah. Begitu. Abu Umamah bercerita. Abu Umamah Al-Bahili. Saya nggak terangin panjang Abu Umamah. Nanti kita baca, nggak baca lagi. Lama kita. Hadisnya belum nyampe Fadlul Wudhu. Abu Umamah bertemu dengan Amr bin Abasah. Amr bin Abasah ini, Amr punya bapak namanya Abasah. Amr ini punya ibu namanya Romlah. Ibunya Amr namanya Romlah. Begitu. Amr nih punya ibu Romlah. Romlah ini anaknya bukan Amr doang. Adiknya daripada Amr ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Makamnya di Rabdah. Rumahnya sering diziarahi oleh kawan-kawan majelis kita di Madinah. Abu Dzar punya abang Abu Dzar namanya Amr, tapi abang seibu. Karena ibunya daripada Amr ini Romlah. Ini namanya ilmu nasab yang kayak begini. Lah kita ahli nasab bukan ngomongin nasab. Nasab kita aja kagak jelas. Ngomongin nasab orang, aduh bikin puyeng. Udah pikirin jangan ngomongin nasab. Kita memikirin nasib. Nasib kita nih kagak jelas. Nasib kita nih kagak jelas, apa surga apa neraka. Wallahu a'lam. Pengennya iya, tapi kan nggak tahu. Kita nggak ke situ-situ. Siapa kita ngomongin enggak? Turunan gitu. Ya Allah, turunan dipikirin. Ini lagi mikirin tikungan. Kanan apa kiri. Ini kagak tahu juga kita. Udah dah. Ini sahabat Nabi, ini orang hebat. Abu Umamah ketemu dengan sahabat Nabi Amr bin Abasah. Lalu bertanya kepada beliau. Kata Abu Umamah Al-Bahili, Amr, gua mau nanya, pakai bahasa kasar aja dah, biar gampang kita pahamnya. Gua mau nanya sama lo ini gelarnya Rabiul Islam, orang yang keempat masuk Islam. Ini dari mana nih gelar ini? Kok kenapa lu yang keempat? Begitu. Dari mana gelar ini? Kok bisa kamu dapat orang keempat Islam? Orang keempat. Ini bagaimana ini orang keempat ini? Begitu. Dari mana orang keempat? Kata Amr, oh lu pengen tahu sejarahnya? Tuh begitu. Segalanya ada latar belakang. Begitu, latar belakang. Begitu. Kata teman kita, bukan kata kita. Anda kalau punya latar belakang kaya. Begitu. Bener nggak? Tuh kata bapak kita tuh. Nah orang Rawabelong begitu kerjaannya kalau ngomong. Ada aja. Kalau punya latar belakang kaya. Ya Allah, depan aja dikit latarnya, belakang orang ada udah tembok rumah orang. Ya udah susah dah. Begitu. Begitu ya. Tuh nggak punya katanya tuh. Begitu. Orang Rawabelong tuh kalau ngomong meleset lagi. Begitu. Apa musabab Anda mendapat gelar orang keempat pemeluk Islam? Kata Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Rasulullah. Nanya juga sama sahabatnya Amr bin Abasah. Kata Amr, begini ceritanya Abu Umamah. Dulu saya juga punya pikiran dulu sebelum ketemu Rasulullah. Orang-orang ini pada kagak benar.
Salah ini jalannya. Tuh. Naluri manusia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia lahir dalam keadaan fitrah, akidah yang benar. Bila tidak ada yang mencampuri, ini udah gede. Kata Amr, saya punya pikiran orang ini pada salah jalan. Salah ini nyembah patung, ini salah. Kata Amr, salah nyembah patung. Orang dia yang buat, dia juga yang ngetrik-ngetrikin, habis itu dia yang nyembah. Rotinya dia yang naruh. Kalau lapar dia juga yang makan, yang buat. Lah disembah juga. Begitu. Ini orang salah, ini tauhidnya salah. Kata Amr bin Abbasah, salah. Dan saya tidak meyakini patung itu Tuhan, enggak. Orang yang buat dia, yang buat. Begitu. Teman kita yang buat si Made sama Putu yang buat. Begitu. Loh, ngapain? Nyembah. Begitu. Nyembah. Yang membuatnya kita. Tuhan butuh kita. Lalu kita butuh dia. Ini bagaimana saling butuh? Tidak benar ini. Kata Amr dulu sebelum ketemu Rasulullah, saya udah punya pikiran. Ini menyimpang ini akidahnya. Nggak benar nih orang. Akal yang sehat akan menemukan kebenaran. Kata Amr, sampai akhirnya orang banyak dongeng tentang berita-berita yang muncul di kota Mekah tentang Nabi Muhammad, putra Abdullah, putra Aminah radhiyallahu taala anhuma. Saya dengar itu. Di Mekah ada Nabi. Dia bukan orang Mekah, dari Ghifar, jauh, Damaskus tinggalnya, jauh, Syria, jauh-jauh. Saya dengar di Mekah ada Nabi. Maka ketika saya dengar itu, saya berangkat. Saya naik unta saya. Bahasa sekarang saya bawa motor, NMAX, begitu. Saya naik kendaraan saya menuju kota Mekah. Kata Amr bin Abbasah radhiyallahu ta'ala. Akhirnya saya nyampe ke Mekah. Pas nyampe Mekah situasi tidak mengenakan, tidak bersahabat. Nabi sendiri masih ngumpet-ngumpet dakwahnya. Nyari Nabi susah. Orang bercerita tentang Nabi miring, dikata bawa ajaran baru karena masyarakatnya menyembah berhala. Nabi ngumpet. Saat itu belum terang-terangan dakwah. Kata Amr, dan kaumnya Nabi, yakni masyarakat Mekah saat itu jura'u, berani, jahat, nindas, kasar sama Rasulullah, kasar sama Nabi, musuhin sama Nabi. Maka fatalattaftu lahu, saya pun juga ngumpet-ngumpet. Saya hendak beri terang-terangan nyari Nabi. Saya bakal dibunuh sama orang Mekah. Maka saya cari trik pelan-pelan, mana yang namanya Muhammad Rasulullah, putra Abdullah, putra Aminah radhiyallahu ta'ala anhumah. Begitu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu sama Nabi dalam satu tempat. Temu dengan Nabi.
dekat Sofa ada namanya Darun Nadwah. Ada di Babul Arqam dekat Bukit Sofa tuh. Pintu-pintu Masjidil Haram tuh ada sabab musababnya, nama pintunya. Ada Babul Fatah. Apa Babul Fatah? Tahun 8 Hijriah Rasulullah masuk Ka'bah lewat situ, maka dikasih nama Babul Fatah. Ada namanya lagi Babun Nabi. Saat Nabi umur 35 tahun, perselisihan siapa yang masang Hajar Aswad, Nabi masuk lewat situ, maka dikasih nama Babun Nabi. Itu kita terangin tuh putaran-putaran masjid tuh, sampai kakinya kotek-kotek, kan gede banget masjid. Kudu nerangin kenapa pintu ini namanya ini, namanya ini. Kalau kita sih nggak pikirin pintu apa, yang ingat WC aja, WC 3 begitu, begitu. WC ya Allah, bukan pintu WC. Yang penting mau kagak nyasar ke hotelnya, gitu aja dah. Begitu. Itu begitu, saudara. Saya cari Rasulullah, ketemu. Saat ketemu saya bilang, man anta, engkau ini siapa wahai Muhammad? Begitu kata dia, kata Amr ketika ketemu sama Nabi. Nabi bilang, saya seorang Nabi. Saya bertanya, Nabi itu apa? Begitu kata Amr, Nabi itu apa? Nabi itu secara makna mukhbir, orang yang memberitakan. Nabi. Lalu Nabi jawab, Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah. Begitu kata Nabi. Oh, pesuruh Allah. Kalau begitu, apakah Allah mengutus engkau untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia? Begitulah Amr bertanya. Kata Nabi, "Na'am, iya. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya." Emang ajarannya apa yang Allah suruh? Oh, begini Amr, kita disuruh menyembah Tuhan yang satu, namanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Karena Allah bukan Tuhan, Amr. Andai disembah, dipertuhankan, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah. Kita kudu bertauhid yang benar, mengesahkan Allah. Tidak boleh kita menduakan Allah. Tuhan nyembah makhluknya kita, syirik. Apalagi yang disuruh oleh Allah, kasril ausan, nih, membasmi berhala-berhala nih yang disembah nih, ini kudu dihilangkan. Salah menyembah ini salah. Enggak boleh kita menyembah patung-patung ini, enggak boleh, jangan disembah. Apalagi mempererat tali silaturahim. Ini diantara yang Allah suruh kepada kita umat manusia. Begitu Nabi terangkan. Lalu Amr bertanya, siapa pengikutmu? Yang ikut ama ente ini ajarannya siapa? Ya macam-macam. Ada golongan orang merdeka, ada golongan hamba sahaya, macam-macam yang ikut. Orang merdeka ikut, budak juga ikut.
artinya berbagai golongan, bukan hanya satu golongan. Nabi ini untuk semua umat. Kata Amr, habis Nabi ngomong begitu, nongol Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar orang merdeka, Bilal budak. Saya potong dulu. Kata Amr, saya Islam, bersahadat di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu Muslim 4, Nabi yang ngajarin, Abu Bakar 3, Bilal, 4 anak, Amr, Nabi, Abu Bakar, Bilal, saya. Maka saya saat itu diberi gelar Rabiul Islam, orang keempat, disebutnya keempat. Sayyidina Ali nggak dihitung, Siti Khadijah nggak dihitung. Ini lain cerita masalahnya. Ini cerita kenapa dia dijuluki orang-orang Rabiul Islam. Tuh begitu. Karena saat itu yang Muslim 4 dalam pertemuan itu. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Bilal, dan ada saya. Begitu. Maka ini nih penyebab saya orang keempat. Lalu kenapa orang keempat ente jarang kumpul sama Nabi? Begitu. Orang keempat nggak kumpul sama Nabi. Ada ceritanya. Kata Amr, saya bilang sama Nabi, ya Rasul, saya akan ikuti engkau. Kata Nabi, Amr jangan, coba, jangan sekarang, ikut sayanya jangan sekarang. Kenapa? Kalau sekarang kamu nggak kuat, Bilal disiksa, ditelanjangin badannya, suruh tiduran di pasir yang dibakar. Udah tahu Arab panas, pasir dibakar, batu dibakar, membara, batu bara, suruh tidur. Bilal ampe cadel, nggak bisa shin besar, bisanya tha, ashadu, gara-gara dibakar. Nggak kuat kalau sekarang, kamu jangan ya, jangan ikut saya sekarang. Terus arahanmu bagaimana ya Rasulullah? Gini aja, lu pulang aja ke kampung lu, pulang aja, pulang aja di kampungmu. Nanti bila kamu dengar kami udah menang, apa tuh udah menang? Dakwah udah terbuka, udah bebas, aman, enggak diintimidasi, lu datang ke gua, bahasa kasarnya aja sama Nabi tuh. Kok gua enggak anak, ini biar gampang cara memahami, begitu. Saya nih neranginnya. Ntar ente ikut saya baru. Kalau sekarang jangan, bahaya. Udah ente bawa ke kampung ente, ajarin orang supaya menyembah Allah, bersilaturahim, jangan nyembah berhala. Hanya tauhid, syariat belum. Jadi Amr enggak sholat, enggak, ngajarkan kebaikan demi kebaikan. Amr
Kata Amr, saya pun akhirnya pulang ke kampung halaman saya dengan membawa agama Islam. Dari situ saya disebut Rabiul Islam, orang keempat masuk Islam. Karena apa? Tidak ada muslim saat itu di tempat itu kecuali 4. Inilah saya digelari Rabiul Islam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, udah hijrah, berarti udah 13 tahun Nabi di Mekah. Nabi pergi ke Madinah, saya dengar dakwah bebas di Madinah, di Mekah terintimidasi. Saya akhirnya sesuai janji Rasulullah, bila Islam sudah tenang, dakwah sudah terbuka, lu datang. Saya akhirnya berangkat dari kampung halaman saya, hijrah menuju Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Saya temui Rasulullah saat itu. Kata Amr, saya bilang, ya Rasulullah, ata'rifuni? Nabi masih kenal saya enggak? Kan Nabi banyak sahabatnya. Masih kenal saya enggak? Begitu kata Amr. Nabi itu cerdas, daya ingatnya kuat. Nabi fatona sifatnya. Kata Nabi, iya kenal. Siapa? Kan dulu ente di Mekah itu minta ikut saya, yang saya larang jangan sekarang. Iya benar Nabi. Amr bin Abbasah. Iya Amr. Begitu, Amr bin Abbasah. Kata Amr, Nabi bimbing aku bagaimana seorang muslim yang semestinya. Tuh, ngaji nih, mau ngomongin wudhu minggu depan, nggak keburu saya rada bingung. Minta perek baru mulai, nggak minta perek susah. Emang jam majelis itu susah. Kudunya kita juga, kalau kata kita nih guru ngaji, jangan ngomong-ngomong tapi susah juga. Ada cara tuh di situ tuh. Kelapa 2 40 hari jamaah kita. Kata beliau nih, alimni ya Rasulullah mimma 'allamakallah. Ajarin aku Rasul tentang syariat Islam yang Allah ajarkan kepadamu. Kudu sholat 24 jam sholat mulu? Enggak, ada ketentuan mana boleh, mana tidak boleh sholat, mana boleh, mana haram sholat. Ada. Bagaimana tuh? Kapan boleh sholat, kapan haram? 2 minggu akan datang. Sayanya ini waktunya ini masih panjang, neranginnya segini aja. Belum tuh. Qala idza shallaita subha. Cirinya di situ tuh. Ingetin saya kalau pengen diterangin. Idza shallaita subha. Qala idza shallaita subha. Karena tadi udah dibaca terjemahannya, penjabarannya belum. Terserah saudara kalau penjabarin ya kita ulang itu dari situ. Gitu. Terjemah saya sudah tadi. Jadi idza sholaita subha, ingetin saya itu. Kalau pengen itu diterangkan. Begitu. Karena kita belum terangin.
bagaimana Nabi membimbing pertama kali. Sudah syahadat dulu kepada Amr bin Abbasa. Ini di Madinah nih. Ajarin kepada saya ajaranmu. Begitu. Pada akhirnya nggak keburu saya nerangin, segini aja. Tapi kadang kalau sinetron tuh ada bersambung, begitu. Gitu. Tapi ngaji juga kayaknya bersambung juga ini. 3 kali kayaknya nerangin hadis ini, 3 pertemuan. Nampaknya. Yang penting moga Allah beri kita sehat walafiat ya. Panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Rizki kita luas buat bekal ibadah kepada Allah. Usaha kita lancar dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.